Shalom, kami dari Universitas Pancabudi Medan, Fakultas Social Science Prodi Manajemen. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelum kami membahas video lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Makalah ini membahas hubungan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Seringkali Perjanjian Lama dan dalam iman kehidupan tidak begitu ditekankan dan dipahami oleh gereja. Sebaliknya, Perjanjian Baru dan kelihatan lebih ditonjolkan karena dianggap kenyataan Allah lebih diungkapkan. Meskipun alasan di atas tidak seluruhnya salah, namun sangat tidak tepat kalau kita hanya mendasarkan diri pada Perjanjian Baru untuk mengenal keseluruhan Alkitab, karena pengenalan tentang Allah dimulai dari Perjanjian Lama. Membahas hubungan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dalam Alkitab. Sejarah gulungan Laut Mati dan sejarah Kolek Sinaiticus ini mengeksplorasi karakteristik dan tema buku sejarah dalam Alkitab. Pembagian Perjanjian Lama dan kategori yang berbeda dan pembentukan Perjanjian Baru itu juga menyebutkan pentingnya gulungan Laut Mati dan Kolek Sinaiticus dalam memahami sejarah dan keandalan ke Alkitab. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dibawakan oleh Sonia Arepenta Boru Purba. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andiko Kristanto Simamora, Prodi Manajemen dengan NPM 2215310351. Dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan sejarah Dead Sea Scroll, yang dimana dalam konteks ini ada beberapa kajian penting yang diketahui seperti masyarakat Qumran dan kontribusi Dead Sea Scroll terhadap Alkitab. Dead Sea Scroll adalah sejumlah lembaran kulit, papyrus, dan tembaga yang diduga berasal dari tahun 1000 BC atau before Christ sampai dengan 135 AD atau sebelum Masehi, yang mengandung bagian-bagian dari beberapa kitab dari Perjanjian Lama dan beberapa teks yang termasuk dalam kitab suci dalam bahasa Ibrani dan Aramaik, dan termasuk tulisan-tulisan apokrif, komentar, penjelasan-penjelasan, lagu-lagu pujian, himne, mazmur, dan peraturan-peraturan kelompok sekte Yahudi tertentu yang ditemukan di gua dekat pantai utara barat Laut Mati. Sejak tahun 1947, dunia mulai dikejutkan dengan istilah Dead Sea Scroll atau naskah Laut Mati atau naskah Qumran. Laut Mati atau Dead Sea adalah sebuah danau bujur yang panjangnya 80 km di Laut Yordan, 390 meter di bawah permukaan laut dengan kedalaman yang diperkirakan mencapai 390 meter. Laut Mati tidak mempunyai saluran keluar yang alami dan airnya mengandung kadar garam kira-kira 30%. Pada Laut Mati terdapat tebing batu kapur berjajar sepanjang pantai barat Laut Mati, dan juga dipenuhi gua-gua. Gua-gua tersebut dipergunakan sebagai tempat persembunyian penyamun, pelarian politik, dan komunitas sekte keagamaan. Sebelah Laut Mati terdapat lembah Araba. Dapat diketahui Qumran adalah nama satu wadi dan reruntuhan kuno di sebelah barat Laut Mati. Naskah Laut Mati adalah naskah-naskah yang ditemukan di gua sekitar Wadi Qumran, sebelah barat Laut Mati, dan 2 km dari pantai barat Laut Mati atau di permukiman Khirbet Qumran sekitar 981 bagian naskah. Naskah-naskah Laut Mati ini bermula pada bulan Januari 1947. Seorang anak bernama Juma yang mencari kambingnya dan tanpa sadar dia menemukan gua. Keesokan harinya Juma memberitahukan kepada kedua sepupunya, yakni Khalil dan Muhammad, di mana Muhammad Adidib merupakan seorang anak muda dari Beduin. Inilah sebagai orang yang pertama atau mula-mula menemukan gulungan Laut Mati dan menemukan guci-guci pada gua, yang penemuan manuskrip dalam hal tersebut mengandung sejarah. Dalam hal ini mendorong para arkeolog untuk meneliti dan ditemukan sejumlah besar manuskrip yang bersifat Alkitab dan non-Alkitab. Sesuai konteks ini dipertegas oleh Hinson dalam karyanya Sejarah Israel pada zaman Alkitab, mengatakan bahwa naskah dua pada zaman Alkitab memang ditulis. Dead Sea Scroll dan reliabilitas Alkitab yang ditinjau dari perspektif dalam studi tentang kontribusi
Dead Sea Scroll memang menjadi sebuah temuan yang bersejarah dan penting dalam bidang arkeolog, khususnya dalam kaitan dengan Alkitab. Kehadiran naskah-naskah Qumran menambah sejarah baru dalam kekristenan, namun di samping itu Dead Sea Scroll juga berkesempatan membuka bagi kaum yang tidak menerima Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan tanpa salah atau ineransi. Dan bagi kaum yang tidak dan kaum kritik pada Pepiprus, kulit binatang atau perkamen, tanah liat, kepingan batu, tugu atau prasasti. Salah satu tokoh Teni mengatakan bahwa ada beberapa jenis dokumen yang telah ditemukan, antara lain salinan-salinan buku kanonik hampir meliputi kitab kecuali di Ester, serta kitab Yesaya ditemukan secara lengkap. Yang kedua, salinan-salinan naskah non-kanonik, apokripa dan pseudepigrafa. Yang ketiga, dokumen-dokumen mengenai kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kita dapat melihat kesamaan masyarakat Qumran dengan orang Kristen atau abad 1, yakni antara lain yang pertama penafsiran kitab suci dengan metode Pesher, di mana situasi sejarah ditemukan dalam ayat-ayat nubuat, dipindahkan atau diterapkan dalam zaman dan konteks atau situasi mereka. Yang kedua, gaya hidup yang disiplin, yang tercermin dan banyaknya undang-undang dan peraturan. Yang ketiga, kesucian sangat dijaga dan pelanggaran moral ataupun peraturan hukum dengan berbagai disiplin dalam kasus berat, diantaranya menghujat nama yang kudus atau mengkhianati persekutuan mereka. Di kehidupan masyarakat Qumran di atas memperlihatkan beberapa ajaran atau prinsip-prinsip kehidupan yang didasari Alkitab dari segi penafsiran Alkitab dengan metode Pesher, di mana ayat-ayat nubuat dipindahkan atau diterapkan dalam situasi atau konteks masa mereka. Menyikapi hal ini terdapat kontribusi Dead Sea Scroll terhadap Alkitab. Kontribusi ditemukan naskah-naskah Laut Mati adalah sebagai suatu bahan perbandingan atau comparison dari manuskrip yang berbeda. Kontribusi lain dari penemuan naskah Laut Mati ialah kepentingan kaum Yudaisme dan Kristen. Naskah Laut Mati akan memperjelas perkembangan kedua kelompok ini. Bagi Yudaisme, naskah-naskah Laut Mati cukup mendukung pandangan mereka, terutama berkenaan dengan doktrin keselamatan di mana diterapkan iman dan pemenuhan hukum. Sedangkan bagi Kristen, naskah Laut Mati memberikan sumbangsi terutama tentang Mesias, karena bukan hanya ditemukan kitab Yesaya yang lengkap yang tentunya berisi nubuat tentang Mesias, melainkan juga pengharapan dan penantian mereka terhadap Mesias. Kontribusi-kontribusi tersebut di atas adalah kontribusi yang paling dasar dari Dead Sea Scroll terhadap Alkitab, dan tentu ada kontribusi-kontribusi lain lagi. Naskah-naskah temuan Laut Mati adalah naskah-naskah yang menunjukkan bahwa Alkitab benar. Penemuan naskah-naskah Laut Mati tidak menjadi dasar bahwa Alkitab benar, melainkan kebenaran Alkitab kemudian ditegaskan oleh penemuan naskah-naskah Laut Mati. Hal ini seperti apa yang dinyatakan oleh Weiss dalam White from End Time. Untuk presentasi berikutnya saya serahkan ke teman saya, yakni Abang Hari Adrian Tardigan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dibawakan teman saya, Andiko Kristanto Simamora, di mana saya akan membawakan presentasi sejarah Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus yaitu suatu naskah manuskrip lengkap akad baru yang berasal dari zaman keempat. Naskah ini ditulis memakai huruf kapital Yunani atau uncial. Selain kitab akad baru, naskah ini juga memuat bagian Akbar Septuaginta. Bersama dengan Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus yaitu salah satu naskah terpenting akad baru, dan juga Septuaginta dalam bahasa Yunani dalam merunut sejarah tekstualnya. Codex Sinaiticus ditemukan oleh Konstantin von Tischendorf pada perjalanannya yang ketiga
ke Biara Santa Catarina di Gunung Sinai, Mesir pada tahun 1859. Perjalanannya yang pertama dan kedua menghasilkan penemuan potongan-potongan naskah dari akad lama. Beberapa di selanya berasal dari tempat sampah. Tsar Alexander II dari Rusia lalu mencarinya untuk mencari naskah-naskah lain yang diyakininya sedang mampu ditemukan di Biara Sinai ini. Kisah bagaimana von Tischendorf menemukan naskah manuskrip ini yang mengandung beberapa akbar kitab akad lama dan semua kitab akad baru, mirip dengan kisah suatu roman. Von Tischendorf mencapai biara ini pada tanggal 31 Januari, tetapi penyelidikannya tidak membuahkan hasil. Pada 4 Februari, beliau sudah memutuskan untuk pulang tanpa mencapai hasil perjalanannya. Karenanya, pada hari itu ketika sedang berjalan-jalan dengan kepala biara, beliau menyesali kegagalannya. Setelah kembali dari berjalan-jalan, von Tischendorf menemani sang biarawan kembali ke kamarnya, dan di sana beliau menunjukkan untuknya suatu salinan naskah yang disebutnya sebagai salinan naskah Septuaginta yang dimiliki oleh biarawan ini. Naskah manuskrip ini dibungkus sehelai kain, dan ketika gulungan dibuka, von Tischendorf sekaligus terkejut dan merasa gembira karena ini dokumen yang dicari-carinya sementara beliau sudah putus asa tak akan menemukannya. Tujuannya ialah untuk melengkapi potongan Septuaginta yang ditemukannya pada tahun 1844 dan yang dinyatakannya yaitu naskah perkamen Yunani berwujud kodeks atau buku yang tertua. Tetapi tak hanya itu yang ditemukannya, melainkan beliau juga menemukan suatu salinan kitab akad baru Yunani yang lengkap, tak kurang 1 halaman atau 1 paragraf jua. Karena setelah bernegosiasi berapa lama, von Tischendorf mendapatkan naskah yang sangat berharga ini dan mengirimkannya untuk Tsar Alexander II di Rusia yang betul-betul menghargainya. Kemudian, dia menyuruh untuk menerbitkan naskah ini dalam bangun faksimil supaya tulisan kuno ini mampu langsung ditunjukkan ke khalayak yang lebih ramai. Seluruh naskah berwujud kodeks ini terdiri atas 346 setengah halaman folio dan ditulis dalam 4 kolom. Dari semua folio ini, 199 memuat teks kitab akad lama dan 147 setengah teks kitab akad baru. Kitab-kitab akad baru disusun sebagai berikut: keempat Injil, surat-surat Paulus, kisah para rasul, surat-surat Am atau Katolik Epistles, dan kitab Wahyu. Meski beberapa bagian dari kitab peristiwa dan bilangan kemudian ditemukan dijilid pada buku-buku yang lain, lalu mereka berbaik hati dan kemudian dikirim ke von Tischendorf. Namun oleh pengurus biara, sekarang kodeks ini dianggap dicuri. Pada bulan Mei 1975, sewaktu sedang direnovasi, para biarawan Biara Santa Catarina menemukan suatu ruangan di bawah kapel George yang mengandung banyak fragmen-fragmen perkamen. Di sela fragmen-fragmen ini, 13 halaman kodeks Sinaiticus dari kitab akad lama yang hilang ditemukan. Sejarah awal naskah ini tidaklah dikenal. Kolofan kitab Ezra dan Esther menunjukkan bahwa naskah ini pernah benar di Kaisera, Palestina pada zaman ke-6 dan masa zaman ke-7. Para berbakat berspekulasi bahwa naskah ini ditulis di Mesir. British Library pada tahun 1933 memainkan pembelian naskah ini dari pemerintahan komunis Uni Soviet sebesar 100.000 euro. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi ini untuk bagian penutup. Terima kasih.
Baiklah, perkenalkan nama saya Lastri Silaban, MPM 2215310329. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari makalah kami, Kitab Perjanjian Lama merupakan bagian dari Alkitab agama Kristen yang dasar utamanya adalah Alkitab Ibrani. Isi dari Alkitab Ibrani ini suatu kumpulan tulisan keagamaan dari bangsa Israel kuno. Bagian dari kedua Alkitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekitar abad ketiga Masehi, dalam sejarah Perjanjian Lama terdapat banyak kitab yang berbeda, yang ditulis, disusun, dan disunting oleh berbagai penulis. Tidak ada penjelasan di mana batasan penerapannya. Di antara gereja Kristen, kaum Protestan, dan orang suci zaman akhir menerima 39 kitab dari Alkitab Ibrani, sementara kalangan Katolik Roma, Ortodoks Oriental atau Ortodoks Timur menerima jumlah yang lebih banyak. Kitab Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul dengan pimpinan Allah dan gerakan dari Roh Kudus pada abad kedua. Gereja hanya mengakui 27 kitab. Sejak tahun 1947, kitab suci dalam bahasa Ibrani dan Aramik dan termasuk tulisan-tulisan apokrif, komentar atau penjelasan-penjelasan lagu-lagu pujian, mazmur, dan peraturan kelompok sekte Yahudi yang ditemukan di gua-gua dekat pantai utara barat Laut Mati.